Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Arin Yuniati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangsari, SD Negeri Sumber. Yang kami hormati rekan-rekan, Bapak Ibu guru, yang kami hormati Bapak Ibu guru wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang pagi hari ini kita dapat berkumpul di SD Sumber dalam keadaan yang baik, insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di alam akhir. Hadirin sekalian yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi tentang sosialisasi budaya positif di sekolah, yang kelima lain-lain, yang keenam bentuk. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin di bawah duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Arin Yuniati selaku Kepala Sekolah SD Sumber. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita semua Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu wali murid SD Negeri Sumber. Pada kesempatan ini telah diedarkan kemarin undangan yaitu tentang kegiatan parenting dan menangani masalah anak. Ini mungkin Bapak Ibu wali murid semua ini ada yang belum mengetahui parenting itu apa. Ya, parenting ini adalah suatu pengetahuan atau keterampilan dalam mengasuh anak. Oke, jadi ini kebetulan di SD Negeri Sumber ini Bapak Ibu guru diantaranya ada yang sebagai guru penggerak yaitu Bapak Angga Setia Nugraha yang duduk di samping kanan saya. Ini adalah guru kelas 5. Pada bulan-bulan kemarin itu mengikuti seleksi sebagai guru penggerak dari beribu-ribu di seluruh Indonesia, dan kebetulan Bapak Angga ini termasuk yang lolos ya, dari SD Sumber. Untuk SD itu sekitar hanya satu kecamatan Semen itu sekitar 6 atau 8 ya, ya sebagai guru penggerak, jadi belum banyak yang bisa lolos sebagai guru penggerak. Ini sebagai guru penggerak ini mempunyai program-program yang sangat bagus. Di antaranya seperti namanya saja penggerak, maka beliau itu menginginkan sebuah perubahan SD Sumber menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Ini program sebagai guru. Setia Nugraha SPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Arwan atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sumber, Ibu Adi Yulianti SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru sekaligus staf SD Negeri Sumber. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri Sumber Semen ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula SD Negeri Sumber ini dalam rangka kegiatan parenting terkait penanganan permasalahan anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini tadi sudah dijelaskan. Terima kasih sekali Ibu Arin sudah menjelaskan dengan panjang lebar, sudah jelas terkait penanganan permasalahan anak, apa yang harus kita laksanakan. Dan memang terkait penanganan permasalahan anak ini sebenarnya bukan sebuah ilmu sebenarnya yang harus dipelajari secara khusus. Karena apa? Tanpa belajar di sekolah pun kita sudah tahu bagaimana kita bersikap yang baik dan bagaimana kita menolak sikap yang tidak baik. Itu sudah diajarkan dari nenek moyang kita terlebih sejak dahulu kala. Ya, jadi di sini nanti saya hanya akan menyampaikan sebuah paradigma atau cara berpikir agar kita lebih nyaman, lebih paham bagaimana
memperlakukan anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak kita nantinya menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang merdeka. Di sini tadi Bu Ari menyampaikan bahwa saya adalah mengikuti calon guru penggerak. Nah, jadi masih calon ya Bapak Ibu, dereng lulus nih. Mohon izin berdiri sebentar. Perkenalkan di sini dulu, saya Angga Setia Nugroho, guru di SD Negeri Sumber Semen. Di sini saya mendapat tugas oleh Ibu Ari sebagai guru wali kelas 5. Pada waktu yang lalu saya diberi amanah, diberi tugas oleh Ibu Kepala Sekolah untuk ikut mendaftar pendidikan calon guru penggerak, dan alhamdulillah bisa lolos, dan saat ini sudah melaksanakan pendidikan selama kurang lebih 3 bulan. Untuk kedepannya masih ada waktu 3 sampai 4 bulan lagi untuk saya menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak. Mohon doanya Bapak Ibu semoga dapat terlaksana hingga akhir, bisa mengikuti, karena memang tugasnya itu banyak sekali. Nah, salah satunya ini adalah mengenalkan sosialisasi budaya positif di sekolah. Jadi di sini nanti saya tidak akan istilahnya menggurui, karena Bapak Ibu pasti lebih paham bagaimana cara mendidik putra putrinya. Itu pasti lebih paham daripada kami Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Di sini kita hanya ingin mengambil atau merefleksikan diri, apakah kita sudah benar dalam menjaga, merawat, menuntun anak-anak kita ini. Sedikit ini ada sebuah video. Rasakan diri ini kembali menjadi seorang anak. Mungkin Bapak Ibu pernah, kita semua sudah mengalami sebagai seorang anak. Berbeda dengan anak kita yang belum mengalami dewasa seperti kita semua. Tapi anak itu kadang mempunyai naluri, mempunyai ungkapan yang jika dirasa tidak berani mengungkapkannya kepada orang yang lebih dewasa. Dulu mereka biasa curhat atau bercerita kepada teman-temannya. Tapi di era media sosial ini banyak yang mengunggahnya di media, baik melalui Facebook, WA, status di WA ataupun di Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan ketika mendengar apa yang mereka ucapkan, kadang kita sebagai orang yang dewasa itu merasa omongannya kok yang wajah orang kena ditoto dengan omongannya itu. Tapi kalau kita ambil gali lebih dalam, apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya mereka benar-benar merasakan itu. Nah, sebagai contoh ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi ini memang refleksi kebanyakan anak saat ini. Saja tadi ada permasalahan dengan soundnya, ini nanti bisa didengar. Saya bilangnya di rumah juga cantik, di rumah dicariin. Lantas untuk apa
Ya, ini adalah sebuah gambaran anak yang berbicara seakan tiada beban, dia menyampaikan di sebuah media sosial tentang apa yang dia rasakan. Kalau kita sebagai orang yang sudah dewasa mungkin mendengar kata-kata ini, kata-kata yang kurang pantas ini, akan apa yang muncul dalam diri kita? Ada perasaan sedih, marah. Tapi mungkin pasti marah terlebih dahulu. Ada kata mohon maaf, ada bah tadi itu, kemungkinan kita bocah ini ngomong apa tadi? Kok ngomong yang ngono tuh? Kok sampai mikirnya seperti itu tuh? Ternyata anak kecil saja pola pikirnya sudah tinggi sekali. Bahkan sampai ada kata-kata, kalau nggak suka dengan saya kembalikan saja kepada Tuhan yang Maha Esa. Luar biasa, itu merinding mendengarnya kita. Tapi ketika suatu saat dalam kehidupan sehari-hari pasti kita merasakannya, wih ngomong apa tadi? Kayak kono, kayak sinau kono kok malah. Nah, pasti seperti itu. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian anak-anak itu tidak berani mengungkapkan kepada orang tuanya. Banyak hal yang sebenarnya mereka ingin sampaikan, ingin keluhkan terkait apa yang sudah mereka kerjakan. Tapi kadang karena memang kesibukan kita semua, kita tidak memungkiri. Bahkan saya sendiri ketika sudah pulang dari sekolah jam 2, jam 3 sampai rumah, anak-anak ngajak bermain musik tuh banget kesel. Nah pasti seperti itu, dan itu dirasakan oleh semuanya, manusiawi. Tapi bagaimana kita berlatih itulah yang diperlukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah banyak hal terkait bagaimana cara kita mengelola atau berhubungan dengan anak, terutama dengan keluarga dan anak-anak kita. Kemudian selanjutnya ini juga ada video motivasi yang bisa sebagai gambaran awal tentang apa yang nanti akan saya jelaskan. Kamu adalah seorang yang istimewa. Hidangannya seadanya. Kalau menurutmu kamu tidak istimewa, itu karena kamu belum menyadari. Kadang hidup memang terasa berat untuk dijalani. Seringkali kegagalan dan kata-kata yang menjatuhkan membuat kamu merasa bukan siapa-siapa, membuat kamu merasa rendah diri dan tidak berharga. Kalau itu yang kamu rasakan, saat ini juga saya ingin mengingat kata-kata saya. Kamu berharga. Kamu sungguh berharga. Tidak peduli apapun kekuranganmu, apapun kesalahanmu, apapun masa lalumu, kamu tetap berharga. Tidak peduli apa kata mereka. Sadarkah kamu bahwa nilaimu bukan dari berapa saldo di rekeningmu, bukan dari berapa rapamu, bukan berapa berat badanmu, bukan berapa banyak followersmu. Bukan. Nilaimu jauh melebihi semua itu. Karena nilaimu bukanlah dari dunia, melainkan dari Sang Pencipta. Kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Kamu pintar, kamu tangguh, kamu adalah sosok yang unik, yang hanya ada satu di dunia ini. Kamu layak untuk mendapatkan kasih sayang. Kamu layak untuk merasakan kebahagiaan. Kamu layak untuk merasakan cinta, damai, dan bahagia. Ya, kamu layak untuk mendapatkan itu semua. Jadi jangan membenci diri sendiri hanya karena kamu patah hati. Jangan merasa rendah diri ketika kamu dijauhi. Jangan berkecil hati walaupun mungkin kamu dibully. Jangan pernah kamu merasa tidak pantas hanya karena orang bilang kamu tidak berkualitas. Dan jangan pernah hilang harapan hanya karena kamu mengalami kegagalan. Harga diri kamu tidak ditentukan oleh wajah kamu, penghasilan kamu, kesuksesan kamu, harta kamu. Tidak, bukan itu. Orang lain mungkin bisa bilang kamu tidak berguna. Orang lain mungkin bisa bilang kamu bukan siapa-siapa. Tapi mereka salah. Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Kamu sangat berharga karena Tuhan mengatakan bahwa kamu berharga. Lebih berharga dari bintang yang ada di langit, emas yang ada di bawah bumi, lebih berharga dari permainan indah dan hamparan permata. Percayalah, Tuhan tidak menciptakan makhluknya untuk jadi sia-sia. Segala yang ada di dunia
pasti punya makna. Kamu layak dicintai, kamu layak mendapatkan yang terbaik dari hidup ini. Jadi tersenyumlah. Tersenyum bukan karena kamu sempurna, tapi tersenyumlah karena kamu tahu, walaupun kamu tidak sempurna, kamu tetap berharga. Terima kasih. Sebuah gambaran motivasi apa yang harusnya anak kita dapat itu kira-kira seperti itu. Kita perlu kembali melihat jauh ke dalam hati kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita sampai saat ini. Apakah hal-hal tersebut sudah kita laksanakan? Banyak hal yang tentunya mungkin masih belum sempurna, tapi ingatlah bahwa anak-anak kita itu nanti adalah pewaris-pewaris kita. Harga diri kita, martabat kita akan dilihat dari besarnya ketika anak-anak kita sudah dewasa nanti. Jadi ketika nanti kita berpikir kamu sekarang harus seperti ini, seperti itu bukan menjadi sebuah pilihan yang tepat. Maka yang diperlukan adalah tadi, hargailah mereka, cintailah mereka, apapun kondisinya. Sebagai contoh sedikit saja untuk menggugah kita, kalau kita tahu bersama, kita sering melihat, membaca ilmuwan-ilmuwan besar yang terkenal di dunia ini. Salah satunya ada Albert Einstein yang menemukan nuklir yang luar biasa. Ternyata nuklir itu manfaatnya bahkan ada yang manfaat positif ataupun manfaat yang negatif. Kemudian ada Thomas Alva Edison, penemu listrik, penemu cahaya yang sekarang bisa kita lihat sampai saat ini, orang-orang hebat. Leonardo da Vinci, pelukis yang sangat terkenal sekali. Mereka itu dulu adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, mempunyai sebuah kelainan yang namanya disleksia. Salah satunya dia tidak bisa menulis atau membaca, seakan-akan huruf atau tulisan itu bergoyang-goyang. Jadi kalau orang sekarang itu mengenalnya dengan sebutan kasarnya orang idiot. Ilmuwan-ilmuwan besar seperti itu ternyata masa kecilnya tidak dilalui dengan manis. Mereka mendapatkan bulian karena mereka berbeda dengan kebanyakan teman pada umumnya yang bisa belajar menulis dan berbuat seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Mereka berbeda, tapi ternyata dengan penanganan, dengan perlakuan yang dengan hati, intinya dengan hati, mereka bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan sampai beratus-ratus tahun mungkin mereka sudah meninggal, kita masih mengenal mereka. Dari anak yang berkebutuhan khusus menjadi sebuah ilmuwan yang sangat terkenal di dunia ini, itu luar biasa. Jadi apapun kondisi anak kita, itu harus kita terima dengan penuh kasih sayang. Itu poin yang pertama. Untuk hal-hal yang bisa dilakukan, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan panjang lebar. Di sini saya akan menekankan tentang perilaku-perilaku yang harus kita terapkan, bahwa di sekolah ini, baik di sekolah, di rumah, hubungan itu harus selalu bersinergi. Tidak bisa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini bisa mendesain seorang anak-anak Bapak Ibu semua, putra putri Bapak Ibu semua menjadi orang yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Bisa menjadi seorang yang ahli matematika, ahli IPA, semua nilainya bagus semua. Tidak bisa. Ya, seperti ibaratnya seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah ibarat seorang petani. Petani itu hanya bisa menanam kemudian merawatnya. Tidak bisa seorang petani padi kemudian hasil tanamannya berupa jagung dan kedelai. Seorang petani padi yang dia tanam pasti padi, dan hasilnya itu tergantung yang petaninya itu merawatnya. Hanya bisa merawat agar padi tersebut menjadi padi yang bisa menghasilkan hasil panen yang baik. Tapi tidak bisa merubah padi itu menjadi jagung, menjadi kedelai, menjadi ketela atau menjadi yang lainnya. Nah, disinilah peran Bapak Ibu guru yang ada di sini terkait kondisi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kami di sini hanya sebatas menuntut, mengarahkan agar bakat dan minat putra putri Bapak Ibu semua dapat terfasilitasi. Untuk selanjutnya kita hanya mengarahkan bagaimana anak itu akan menjadi sosok yang lebih bermanfaat
di kemudian hari. Tentunya kegiatan hal-hal ini butuh sebuah kolaborasi atau kerjasama. Kita saling mengingatkan, saling tolong menolong untuk memberi sebuah manfaat. Di sekolah, Bapak Ibu guru, kami semua mendidik, mengajar semaksimal mungkin putra putri Bapak. Kemudian di rumah panjenengan semua juga mengajar, mendidik putra putrinya dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang. Tapi ini tidak akan ada manfaatnya Bapak Ibu semua jika ada antara keluarga dengan sekolah ini tidak ada alur, tidak ada jalannya, tidak ada rantainya, akan terputus begitu saja ketika tidak ada komunikasi. Nah, ini yang harus dipentingkan, diperhatian kita semua, bagaimana kita harus sering-sering berkomunikasi. Jangan segan-segan Bapak Ibu semua untuk menanyakan kondisi putra-putrinya. Saya suka sekali di grup kelas 5, ini sebagai contoh karena saya guru kelas 5 itu sering menanya, Pak, kelas 5 pulang jam berapa? Simpel sekali pertanyaannya. Itu pertanyaan sebenarnya kalau kita lihat itu nggak penting pertanyaan. Tapi kata-kata seperti itu sudah menunjukkan bahwa orang tua itu perhatian. Secara hal-hal yang lain, Pak, ini tugasnya seperti apa? Atau Pak, tadi mohon maaf Mas Ahmad tidak sarapan. Nanti kalau pusing tolong disuruhkan saya dikabari ya Pak. Hal-hal yang seperti ini mengetahui bahwa kita akan memulai suatu pembelajaran itu tahu ketika kita masuk, misalnya ini contohnya Mas Ahmad. Nah, ada Mas Ahmad banyak apa gue Mas? Kita kan tidak tahu dia itu lagi belum sarapan atau sedang sakit karena memang tidak ada informasi apapun. Kemudian kita lihat akhirnya penanganan yang kita akhirnya berburuk sangka anak tersebut tidurnya kemalaman atau terlalu malam bermain HP dan sebagainya. Maka dibutuhkan sebuah komunikasi yang erat antara guru dan orang tua. Selanjutnya ini ada seorang psikiater dan pendidik dengan namanya Dr. William Glasser. Nah, ini dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini adalah ternyata ada banyak hal yang memang belum tepat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengenalnya istilahnya salah kaprah. Memang kami di pendidikan calon guru penggerak itu ternyata banyak dikenalkan tentang hal-hal yang luar biasa baru yang memang belum pernah kita ketahui. Ternyata hal-hal tersebut yang sudah kita laksanakan itu tidak semuanya sudah benar, tetapi banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya ini ilusi. Nah, ilusi itu apa? Ilusi kelihatannya seperti bayang-bayang itu benar. Guru mengontrol murid. Nah, misalnya murid-murid, ayo sekarang dikerjakan soal matematika ini. Baik Pak, baik Bu. Sepertinya kita itu mempunyai kuasa atas itu. Kami sebagai guru. Begitu juga kalian, mohon maaf Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, mengajak anaknya. Ayo deh jadi sapu, ayo kalau deh jadi sapu. Nggih Bu, nggih Pak. Sepertinya kita mempunyai kemampuan untuk mengontrol mereka. Wah, tak ada di mana, tak ada pun kayak Mbak Mas itu. Kalau saya disuruh itu langsung cekatan, langsung mengerjakan, dia ikut. Padahal yang kita rasakan itu hanya ilusi. Tidak sebenarnya anak-anak tersebut mengikuti, melaksanakan apa yang kita perintahkan karena dia ingin mencari aman, mencari perlindungan. Siapa yang berani anak kecil disuruh, ayo Mas diambil sapunya, enggak Pak. Pasti tahu apa akibatnya. Pasti bapak ibu guru marah atau orang tuanya marah. Itu kok ono gula. Oh, saya tahu bohong itu kalau kok tak sampai loh. Nah, itu jadi mereka itu kita kontrol itu, kita bisa mengontrol itu bukan karena kesadaran dia, tapi karena seakan-akan dia ingin berlindung dari sebuah kesalahan atau kelemahan dia. Nanti kalau saya melawan juga tetap kalah. Kalau saya memberontak juga tetap dimarahin. Cari aman saja. Bilang, itu paling baik. Akhirnya terbayang-bayang mereka melaksanakan sesuatu bukan karena kesadaran, tapi karena
rasa takut, biar atau malah bisa dipuji atau rasa-rasa yang lain, tidak ikhlas dari dalam dirinya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini yang bikin saya kaget. Ada yang namanya itu dihukum dengan penghargaan. Dihukum kok dengan penghargaan. Ada suatu ketika ada seorang guru mengajar di sebuah kelas. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan perkalian ini tak kasih permen. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan ini nanti istirahat duluan. Pasti hal-hal seperti atau orang tua kalau di rumah, ayo digarap, sesuk tak jak piknik. Engko nek kowe ranking siji tak tukokke HP. Hal-hal itu pasti sering kita ucapkan, kita ungkapkan kepada putra-putri kita. Sama saya juga. Saya juga seperti itu, sering kali seperti itu. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Anak hanya akan termotivasi karena ada hal seperti itu. Ketika hal itu hilang, nah ini yang bermasalah seperti ini kadang. Misalnya di kelas 5, saya sebagai guru kelas 5 setiap hari menjanjikan memberi pujian, memberi hadiah, kemudian naik ke kelas 6 dengan materi yang kompleksnya luar biasa. Bahkan gurunya harus belajar dengan sungguh-sungguh sebelum mengajar. Ini ya Bu, sebagai hal tiba-tiba tidak hal-hal seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Anak-anak penak diulang bungut, penak diulang Pak Angga. Luar biasa. Maaf ya Bu. Itu seperti itu. Akhirnya dia pilih-pilih anak itu. Berbeda lagi ketika dia itu sudah naik ke SMP. Wah, benar SD. Naik ke kelas 2, ada guru yang ceria kan. Wah, ternyata enak di SMP, bebas bisa bawa HP. Ada Pak Guru, saya bisa nonton YouTube juga di kelas. Beda-beda benar. Karena itu tadi, karena ada hal dia menginginkan sesuatu dari apa yang dia. Nah ini kita latih. Makanya terus bagaimana Pak biar anak itu mau mengerjakan? Berikan motivasi seperlunya saja. Berikan ujian semangat seperlunya saja. Tunjukkan kepada anak itu bahwa kamu itu membersihkan tempat tidurmu itu memang tujuan kamu, tugas kamu, bukan tugas bapak ibu semua. Bukan tugas bapak ibu guru. Kamu belajar itu ya kewajiban kamu. Angel Pak, angel. Betul. Saya juga mempunyai 2 orang anak yang sudah kelas 1 dan kelas 5. Itu memang luar biasa. Sama halnya yang dirasakan bapak ibu semua. Bagaimana hanya untuk menyuruh anak belajar itu manis. Laris buatan bapak ibu. Iya, itu adalah permasalahan kita. Kita lanjutkan dulu. Nanti ada beberapa permasalahan yang harus kita diskusikan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Wah, hebat sekali kelas 1 sampai kelas 6 ketika upacara sudah berbaris semua. Padahal sebelumnya ada hal seperti itu. Nanti kalau bel berbunyi belum ada yang berbaris, ya, awas nanti membersihkan halaman kelas, halaman sekolah, membersihkan kamar mandi dan hal-hal seperti memberi ancaman, membuat orang merasa bersalah. Mas, piye to, mau tak garap yo ngene kok yo sedulur iki gur garap tak pengkel kok ora iso-iso. Itu panggilan saya seperti itu biasanya. Kalau sudah gemes gitu. Kemarin sempat kita berdiskusi bapak ibu, ada yang berbagi. Ya gemes gitu. Kalau saya langsung keluar. Saya ke belakang dulu ke kamar mandi emosi, marah. Karena tidak layak, tidak pantas saya itu kok marahin mereka. Kalau dulu Bu Arif bercerita, kalau pusing seperti itu keluar nangis. Ada hal-hal ternyata memang kita menghadapi karakteristik anak itu beraneka ragam. Hal-hal seperti itu membuat rasa bersalah itu ternyata juga mempunyai dampak yang tidak baik. Anak yang percaya dirinya tinggi itu pasti akan memberontak. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa dan sebagainya. Tapi anak yang punya rasa percaya diri yang rendah luar biasa. Ini ada cerita terkait anak tidak saya sebutkan itu yang mempunyai keinginan
tapi ternyata kemampuannya tidak maksimal dalam hal pengetahuan. Tapi keberanian dia dalam menyampaikan pendapat itu luar biasa. Di sini ternyata dari hasil asesmen juga menunjukkan dia mempunyai kelemahan dalam hal kognitif. Seharusnya anak itu sudah berumur 10 tahun, tapi cara berpikirnya masih seperti anak usia 6-7 tahun. Hal seperti itu sebenarnya bukan sebuah kelemahan. Kalau saya lihat ternyata anak ini ternyata berani berbicara ketika menyampaikan sesuatu untuk bagus. Ternyata poinnya di sini. Nah, kalau kita bisa melihat, apalagi anak-anak kita yang dirawat dari kecil pasti lebih paham apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi jangan sampai menekankan hal yang wis disapu moyo-moyo, yo tak ora gede meneh. Sampai mendekem-dekem. Hal seperti itu pasti kadang secara refleks kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya, bahwa hak itu tidak hanya dimiliki oleh manusia yang dewasa atau orang dewasa, anak-anak juga mempunyai hak. Dan salah satu hak anak yang tidak boleh diganggu-gugat itu sebenarnya ada satu. Apa itu? Bermain. Iya, mendapat kebebasan bermain. Itu hak anak. Makanya ketika anak bermain, yang penting kita mengontrolnya, membuat kesepakatan, kesepahaman tadi seperti yang sudah disampaikan di awal. Kesepakatan waktunya bermain, silakan bermain, jangan dibatasi. Cukup kita sebagai pemantau saja melihat apakah permainan yang mereka lakukan dengan tetangga, dengan adik kakaknya ini menimbulkan bahaya atau tidak. Yang penting kita harus mengingat bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Dunia bermain ini yang harus kita tekankan, kita jadikan perhatian. Selanjutnya, disiplin. Seringkali kita mendengar kata disiplin itu pasti berhubungan dengan tata tertib, teratur, taat peraturan, yang melanggar dihukum, dan pokoknya cenderung hal-hal yang merasa tidak nyaman, hal-hal yang kurang nyaman didengar. Pokoknya harus disiplin. Bagaimana kalau seandainya kata-kata disiplin ini kita ubah cara berpikirnya menjadi sebuah kontrol diri atau penguasaan diri, mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Itu ada nilai-nilai kebaikan yang sudah umum, yang sudah ada dari tahun-tahun yang lalu, dari masa ke masa, dari negara satu sampai negara yang ada di dunia. Itu namanya kebajikan universal. Contohnya apa? Saling menghormati. Dimanapun tempat, saling menghormati itu pasti ada. Itu adalah kebajikan. Saling menghargai, saling menyayangi, bersikap sopan satu dan sebagainya. Di semua tempat pasti ada. Tanpa harus kita belajar di bangku sekolahan, menempuh studi yang tinggi sekali. Kebajikan universal ini sudah ada di sekitar kita. Jadi bagaimana kita menerapkan pada diri anak itu nilai-nilai seperti itu. Tadi disampaikan oleh Bu Arin bahwa kita harus melatih anak untuk bersikap, berkata-kata yang baik, atau berkata-kata yang sopan. Jangan sampai anak terbiasa berkata-kata kotor. Anak itu mengambil nilai-nilai diri, nilai-nilai kebaikannya itu berdasarkan apa yang dia lihat, rasakan di tempatnya. Mohon maaf, ketika di lingkungannya mereka itu sering mendengar kata-kata kotor, maka nilai diri yang dia yakini si anak itu, kata-kata itu adalah nilai yang baik. Karena dia sendiri sekali mendengar di sekitar mereka, baik di rumah, di tetangganya, ketika berkumpul dengan temannya, kata-kata umpatan, kata-kata bulian, kata-kata yang tidak pantas, itu hampir setiap hari, setiap saat mereka dengar. Akhirnya mereka masuk ke dalam pikiran kata-kata itu adalah nilai diri yang baik menurut mereka. Gitu. Tidak ngomong kok ini baik apa? Nah, karena yang didapat anak ya hanya itu, tidak ada yang lain. Nah, terus menyalahkan anak. Kowe kok ngomong elek sih Mas? Siapa? Ya udah, aku ngrungokke ngono kuwi kok kalau mereka berani berbicara lho, aku. Lah aku ndak dinemu kok ngono kuwi Pak.
Lah kok angine ndak dina kuku mosok aku rapal. Nah, repot seperti itu. Terus kita yang tahu kedua marah-marah. Kenapa kita marah-marah? Wah, mereka itu hanya mendengar, meniru. Anak bisa berjalan kalau tidak diajari, tidak melihat sekelilingnya, nggak mungkin anak itu bisa berjalan. Ayo kita ngaku, itu nggak mungkin bisa. Tapi diajak di teta dan sebagainya. Akhirnya karena pembiasaan di sekitarnya. Jadi ingat ketika ada anak berbicara, bertingkah laku yang menyimpang, jangan langsung menghakimi, cari tahu dulu. Oh, seperti itu. Jadi nanti akan kita menemukan cara penanganan yang sesuai itu seperti apa. Lanjutnya, seorang ilmuwan juga Diana Bosen dalam bukunya, ini judulnya bahasa Inggris, nggak perlu saya sampaikan, menyatakan ada 3 motivasi. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu ada 3 keinginan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka melaksanakan sesuatu agar nyaman dan tidak dihukum. Oh, hari ini saya piket, biar nanti tidak disalahkan teman-temannya, biar nanti tidak dimarahin bapak ibu guru. Oh, saya hadir tepat waktu, biar nanti saya tidak dimarahin. Oh, saya mau membelikan gula pasir yang disuruh ibu saya agar saya tidak itu tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan tahap motivasi ini yang perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa ini adalah tahap semangat keinginan seseorang yang paling rendah. Aku tak nganggur helm beta dicegat Pak Polisi. Jadi keinginannya biar nyaman, tidak hukum. Padahal kita tahu memakai helm itu untuk siapa? Keselamatan diri sendiri. Tapi kadang banyak menaruh kepala itu malah sing dipentingke, sing dikuatke dengkule, helmnya kayak dengkul. Sing dilindungi dengkule timbang sirai. Karena apa? Yaitu tadi memakainya ketika ada sampai ada pos polisi, ada karena menghindari ini tadi ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini yang disebut tadi dihukum karena penghargaan. Ternyata memberi janji, memberi pujian yang berlebihan itu dampaknya tidak baik. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa disampaikan, mohon maaf ini hanya perwakilan dan seharusnya kelas 1 sampai kelas 1 wali muridnya diundang, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi nanti bisa disampaikan di teman-teman atau dari Bapak Ibu yang tidak hadir, bahwa memberikan penghargaan atau imbalan ini tolong untuk sedikit demi sedikit dihindari. Apalagi ini sebentar lagi kelas 6 ini, yang kelas 6 yang akan berperang karena menghadapi ujian yang banyak sekali rangkaiannya. Jangan sampai memberi motivasi dengan penghargaan, dilatih pelan-pelan. Karena apa? Nanti motivasinya hanya berhenti di situ. Apa yang disampaikan, yang didapatkan di sekolah, di kelas pada waktu pembelajaran, ya hanya berhenti di situ. Tahu bisa mendapatkan 90 bahkan 100, selesai sampai di situ. Tanpa ada tahunya ilmu itu manfaatnya untuk apa? Padahal kalau kita perhatikan di kelas 1 SD itu mengenalkan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan, pengurangan. Ternyata kalau kita resapi, kita pahami sampai kita dewasa ini, ilmu itu ternyata bermanfaat sekali. Apalagi yang jadi pedagang, ternyata hitung-hitungan kecil itu mempunyai manfaat yang tinggi kalau kita kembangkan. Apalagi ilmu yang lainnya yang kita dapat, tidak harus di bangku sekolah, itu bisa kembali. Yang ketiga, ini adalah motivasi yang tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini yang kita harapkan dari hasil belajar atau pendidikan saat ini. Mas Menteri Nadiem Makarim itu Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Indonesia mencanangkan yang namanya sebuah kurikulum baru yang namanya Merdeka Belajar, yaitu bukan kita merdeka bebas, sekolah kena, orang kena, masuk orang bebas, masuk boleh, tidak masuk juga boleh, bukan seperti merdeka itu bahwa murid itu atau anak itu mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan potensinya. Guru, orang tua, lingkungan sekitar hanya mempunyai hak untuk menuntunnya saja.
Selebihnya siapa yang menentukan apakah anak itu menjadi sosok yang hebat atau sosok yang jatuh, itu adalah anak itu sendiri. Kita hanya menuntunnya. Dengan menuntun yang baik, insya Allah juga pasti hasilnya akan baik. Apapun bidangnya, apapun profesinya itu nanti. Lanjut, ada permasalahan. Ini mohon bantuan dari Bapak Ibu semua. Ada sebuah permasalahan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Setelah tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelasnya sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini dapat kita lihat bersama, ada pembelajaran di kelas seorang anak. Kira-kira Bapak Ibu yang sebagai orang tua melihat kondisi seperti ini ikhlas enggak? Pak guru, Bu guru ngeten iki ikhlas betul. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kondisi psikologis anak itu kita sendiri saja jalan sampai kepleset di depan orang banyak, wah di sini ya malu, apalagi ini di depan. Ini penting banget, penting sekali. Bukan hanya di kelas. Di kelas itu hanya berapa jam sih? Lebihnya di mana? Di rumah. Nah, hal seperti kadang kita tidak sadar. Ini yang paling sering saya juga kadang seperti itu. Ketika mengajak anak kita ke swalayan supermarket, ke toko, ada anak usia 4-5 tahun, asik-asiknya itu nuding, nek ora dijigoke wis kapok mengapa. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu kadang kita secara pakai buatnya ngamuk dulu, wis benar jujur. Padahal hal-hal itu seperti yang disampaikan Bu Ari tadi, apalagi anak-anak usia seperti itu ketika dibentak, diberi perlakuan yang kasar, ratusan ribu bahkan jutaan sel yang ada di otaknya mati, kecerdasannya hilang total dalam waktu itu. Perlu waktu untuk menumbuhkannya kembali. Ini luar biasa hal seperti ini. Ini ada cerita juga. Ini beda, tapi kasusnya terkait anak saya pada waktu kecil mempunyai trauma angin ribut, angin putih dulu. Itu untuk memulihkannya, traumanya hampir 3 tahun lebih itu belum bisa pulih. Ketika mendung gelap, ada petir, anginnya agak kencang, langsung ambil selimut, kadang sampai menangis itu sampai magep-magep, saking takutnya. Memulihkan trauma seperti itu hanya alam. Apalagi kalau suara ucapan dari orang tuanya. Berapa waktu yang dibutuhkan si anak untuk mengembalikan rasanya. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi sebuah contoh seperti ini adalah bagaimana hal-hal yang belum tepat. Ini saya sampaikan contoh-contoh yang belum tepat yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketika ada permasalahan seperti ini, tugas Bapak Ibu seperti apa di rumah? Makanya seperti yang disampaikan Bu Arin tadi, ketika pulang sekolah sapalah anak-anak, panjenengan tanyakan di kelas tadi ngapain saja. Siapa tahu ada hal-hal seperti ini bisa disampaikan, anak berkomunikasi dengan panjenengan semua. Pak, Bu, saya tadi seperti ini, saya mau menjawab itu takut ini dan sebagainya. Akhirnya tahu. Kemudian komunikasi dengan oh iya mohon maaf tadi saya emosi sana. Akhirnya guru tersebut juga akan berpikir, berefleksi untuk tidak berbuat hal seperti itu. Saling mengingatkan. Karena apa? Saya, panjenengan semua itu sama manusia, mempunyai akal, tapi juga mempunyai nafsu amarah. Salah satunya yang itu tidak mungkin bisa dihindari oleh setiap orang. Makanya dibutuhkan kontrol dari setiap
pihak dari setiap orang. Makanya ini tadi pentingnya yang disampaikan Bu Arin tadi untuk menyapa anak pada waktu pulang itu seperti ini. Kasus yang kedua, Reno selalu bersemangat ketika pelajaran matematika karena yang mengajar adalah Pak Budi. Reno bersemangat karena Pak Budi ini sering memberi hadiah dan ujian, sehingga ia semakin bangga di hadapan teman-temannya. Suatu ketika Pak Budi tidak bisa hadir mengajar dikarenakan mengikuti dinas selama 1 minggu. Tugas mengajar Pak Budi kemudian untuk sementara diambil oleh Bu Tia. Dalam mengajar, Bu Tia tidak pernah memberikan hadiah dan sedikit memberi pujian kepada murid-murid. Hal ini menyebabkan Reno menjadi sedikit malas untuk mengikuti pelajaran dari Bu Tia. Reno jadi lebih sering bermain sendiri atau mengobrol dengan temannya. Dia berbuat seperti itu dengan alasan pelajaran dari Bu Tia membosankan. Nah, ini sudah ada kasusnya juga di sumber ini. Dulu pernah ada beberapa murid yang dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Kenapa kamu kok nggak sungguh-sungguh ketika belajar dengan guru ini, dengan guru ini? Alasannya apa? Lebih senang dengan guru yang lama karena menyenangkan, gitu. Dan ternyata ini kasus ini banyak terjadi di sekolah-sekolah, bahkan di rumah-rumah juga terjadi. Pilih-pilih. Nah, inilah dihukum dengan penghargaan. Anak itu hanya akan tahu dengan orang yang menyayanginya saja. Ketika orang itu tidak melakukan dia secara khusus, dia akan berubah. Akhirnya apa? Dia merasa kesulitan beradaptasi. Ketika nanti dari SD, mungkin di SD enak. Misalnya, wah Pak Angga itu rata mau kayak hadiah. Nah lalu guru yang lain sering memberi hadiah. Kemudian guru yang lain menyampaikan, Pak tadi ada murid yang seperti ini, seperti ini. Bisa memperbaiki. Tapi kalau sudah SMP, tidak mungkin Bapak Ibu guru yang di SD ini berkomunikasi di SMP. Begitu juga di SMA dan seterusnya. Maka pengetahuan terkait ini, motivasi ini jangan sampai memberikan pujian penghargaan itu sebatas untuk menguatkannya saja. Berikan saat-saat dia membutuhkan. Ketika anak atau putra panjenengan misalnya juara 1, mana itu jangan dipuji. Lihat saja apa reaksinya. Pak, Bu, saya ranking 1, asik, selamat ya. Biar dia mengekspresikan apa yang dia rasakan. Biar dia tahu betapa senangnya saya mendapatkan juara 1. Betapa senangnya saya mendapat nilai terbaik. Jangan diberi, oh ya besok tak ajak ke sana ke pasar atau ke Indomaret tak beli ini. Jangan dibumbui hal-hal seperti itu. Motivasi saja. Wah, apalagi kalau kamu tuh belajarnya lebih sungguh-sungguh, lebih pasti luar biasa. Oh iya ya Bu, iya ya Pak, besok tak. Itu lebih baik seperti itu daripada kita memberi penghargaan atau pujian yang berlebihan seperti itu. Lanjutnya, ini ada sebuah permasalahan yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu karena memang jarang menanyakan apa yang dirasakan anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Nah, ini kasus-kasus 1, 2 itu nyata ada dan bahkan terjadi juga di sekolah kita. Ini kasus yang ketiga. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Dodi namanya muridnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Dodi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Dodi memenuhi? Ada nggak anak yang bersikap seperti ini? Banyak. Pengen menang diri, pengen merasa paling hebat sendiri itu pasti ada. Di setiap kelas pasti ada, di setiap sekolah pasti ada hal-hal seperti itu, anak-anak seperti itu. Jadi dari kasus 1, 2 dan ketiga ini ternyata bahwa anak-anak tersebut itu hanya ingin mencukupi kebutuhan dasarnya saja. Mereka melaksanakan itu baik anak-anak, kita semua sebagai orang tua itu melakukan hal-hal itu tujuannya hanya satu, mencukupi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu sudah pasti jelas. Banyak sekali contoh dari makan, minum, bernafas dan sebagainya itu adalah kebutuhan hidup kita. Bertahan hidup. Mau nggak mau kita harus melakukan itu agar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima.
penguasaan atau perasaan ingin diakui, kebebasan, kesenangan. Kalau kita melihat kasus tadi, Bu Ambar tadi yang Doni merebut, maka dapat dilihat bahwa Doni ini ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup, bisa juga Doni itu merebut makanan temannya karena memang belum sarapan, lapar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin hidup, pengen golek perhatian. Karena di rumah dia kurang kasih sayang, atau bahkan di kelas juga dia kurang dapat perhatian dari temannya atau bapak ibu gurunya. Yang ketiga, penguasaan, karena dia ingin menjadi yang disegani di kelasnya, ingin menjadi orang yang mempunyai kekuasaan, dihormati di lingkungannya, makanya melakukan hal itu. Kemudian kebebasan, bebas, ingin kesenangan. Kemudian yang kelima, kesenangan, ingin senang-senang, jadi konconi, budoni kancani. Nah, ini hal-hal seperti ini ternyata mereka melaksanakan itu karena itu naluri kebutuhan dasar mereka. Cuma caranya kadang tidak sesuai atau tidak pas menurut kebajikan atau nilai-nilai yang kita yakini. Nah, tugas kita baik guru ataupun orang tua di sini adalah bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar ini. Misalnya ada laporan, Pak Bu melaporkan tadi putranya Bapak Ibu di sekolah memukul temannya hingga berdarah bibirnya. Jangan serta-merta kita mengerti kenapa kok dia memukul. Cari tahu, oh ternyata dia dibully, direndahkan harga dirinya. Ini jadi penguasaan, bertahan hidup. Karena dia melindungi diri, dia tidak ingin terus diejek, akhirnya melawan, dipukul. Oh berarti ya dia seperti itu. Kok dibulinya karena apa? Oh ternyata kita hal-hal seperti bajunya sobek, kita tidak tahu ternyata memang di kerani ada, misalnya di dalam keraninya bilang sobek, akhirnya teman-temannya tahu, ditertawakan. Kita sebagai orang tua tahu, tahu mantap, ngoyok itu beda namanya so, ngomongnya tak labrak, ngoyok ya tak usah belum itu. Padahal betul memang celakaan bajunya sobek. Nah ini sobek, oh ternyata sobek. Kita balik, kita benahi. Belum hal-hal yang lain. Ternyata kok itu kenapa? Bahkan ada hal yang mohon maaf, hal yang dimana ketika sampai buang hajat, sampai tidak menahan, itu tertawa luar biasa. Pernah ada kejadian, saya benar-benar sampai miris melihatnya. Jadi anak karena ada punya sakit diare, ada salah satu siswa di sini diare itu, kemudian karena tidak sempat menahan, tidak berani cerita, akhirnya sampai balik di celana. Teman-teman itu melihatnya, semuanya tertawa, bahkan sampai menunjuk-nunjuk, luar biasa. Jenenge bocah. Dan inilah maka sikap-sikap empati memunculkan empati pada diri anak itu yang penting. Bagaimana menanamkan kasih sayang seperti ini. Hal-hal itu, kebutuhan-kebutuhan itu harus kita munculkan. Padahal hal itu hal yang asyik, anak itu sakit sekali perutnya, tapi malah ditertawakan, tidak ada yang mendekat mengulurkan tangannya untuk membantu. Ini hal-hal seperti ini yang harus kita benahi saat ini, ya, terkait budi pekerti, perilaku yang baik. Seseorang dalam melakukan sebuah tindakan, jika kita lihat adalah sebuah upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Tindakan tersebut bisa jadi adalah tindakan yang menyimpang, karena orang tersebut tidak mendapat tepat dalam memunculkan kebutuhan dasar. Misalnya kebutuhan dasar ingin memimpin, dia suka sekali mengajak temannya, mengumpulkan temannya untuk melakukan sesuatu. Aku ngumpul ya, nang rumahku, aku tak tukar permen, aku gak boleh bareng-bareng. Dia suka mengkoordinir, berarti dia sudah mempunyai jiwa apa? Jiwa pemimpin seperti itu sebenarnya. Kadang itu wah, ini ngajari anak ngejak kelompok, ngejak nyolong pelem. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, kok anak seperti itu bisa mengumpulkan teman-temannya, manut omongannya. Wah, anak ini luar biasa. Anak ini luar biasa, punya bekal sebagai seorang pemimpin. Nah, cuma caranya yang belum tepat. Nah, inilah konsultasi. Maka diberikan, ya besok ya, tolong kamu jadi ketua kelas. Oh enggak Pak, ada seperti itu. Pak enggak berani.
tapi coba akhirnya dia sebenarnya bangga sih, tapi kadang malu. Di rumah juga nanti ya diajak apa adiknya diajak ditungguin, tolong jangan sampai sebelum memberikan tanggung jawab itu seperti orang pemimpin. Hal-hal seperti itu akan dirasa anak berbeda daripada kita melaksanakan hal-hal yang negatif, memvonis seseorang karena dia berbuat salah. Lanjutnya, inilah posisi kontrol yang menurut Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, diterapkan orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5 posisi yang sering dilakukan oleh kita sebagai orang tua, sebagai guru ataupun atasan, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Dari kelima posisi ini, hal yang paling hebat yang kita dambakan semua adalah sebagai manajer. Bagaimana menerapkan diri kita sebagai seorang manajer. Manajer kuwi foto Pak sekolah keterangan saya tenaga muda. Ini bukan tentang ilmu belajar pengetahuan sih Bapak Ibu, tapi ilmu tentang bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak kita. Jadi memang tidak perlu dipelajari sebenarnya di sekolah. Ini budi pekerti yang sudah ada sejak dahulu kala. Penghukum ini yang paling banyak didapat di lingkungan sekitar kita. Bagaimana ketika anak itu mendapat sebuah kesalahan, kita dengan serta-merta memberikan suatu tekanan berupa kata-kata, bahkan berupa gerakan anggota tubuh baik tangan ataupun kaki untuk memberi sebuah pelajaran kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut. Ini efeknya jelas sekali negatif. Bahkan seperti kata yang tadi di awal tadi, seorang anak yang curhat di media TikTok tadi menyatakan, kalau enggak saya ya udah kembalikan saya, istilahnya harus pasrah, paten rumah aku sisan bang. Itu seperti itu. Penghukum itu, penghukum. Karena efek negatifnya seperti itu. Bagi yang mentalnya itu rendah, percaya dirinya rendah, itu seperti itu. Bagi yang percaya diri, memberontak dia pasti. Akhirnya banyak kata-kata yang sering kita temui, anak nakal. Memberontak bukan nakal. Memberontak itu karena memang dia hanya mendapatkan tekanan terus. Aku nak lama-lama ya aku budinya kayak gitu terus. Maka cara-caranya kadang keliru, tidak pas. Menurut kita nakal. Diagnosisnya, vonisnya, hukumannya kita sebagai hakim, wecah nakal. Mendapati anak kita merokok, mendapati anak kita minum minuman keras, mendapati anak kita balapan liar, cah nakal. Pasti seperti itu kan? Kita lihat dulu apa permasalahan mereka. Banyak hal yang membuat mereka seperti itu. Jangan terus salahkan dengan teman bermainnya, jangan terus salahkan dengan lingkungannya. Lihat dulu lingkungan terkecil, karena hidup mereka paling lama itu di mana? Di rumah dengan bapak ibu semua, dengan kita semua ini. Kita sendiri ini yang harus melakukan refleksi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini adalah bagaimana seperti tadi, tidak marah-marah, tidak menurun emosinya. Misalkan ada ya, ibu dipanggilnya sekolah kemudian orang sakit, ibu dulu aja bangunkan apa kira isi, kok bisa ibu toh membuat rasa bersalah. Akhirnya anak menjadi tertekan. Bangunkan sakit, rasanya tertekan, tidak mempunyai kesadaran. Kemudian sebagai teman, ini efek semakin baik lagi. Memperlakukan anak sebagai teman. Biasa, Pak capek, ya udah ini saya yang nyapu, kamu duduk saja. Ditulis, Pak capek kok nulis terus, ya udah nggak usah nulis sampai saya nggak apa-apa. Pak, Bu, saya belum mengerjakan PR, ya udah nggak apa-apa, besok lagi dikerjakan ya. Ya Pak, terima kasih. Wah, Pak Guru baik ya. Seperti itu. Hal-hal seperti di rumah juga sama, hal-hal seperti ini sebagai teman. Tapi ada efek buruknya. Hal-hal ini anak menjadi ketergantungan. Istilahnya apa? Manja, menjadi manja. Ini yang tidak, kalau sudah terlalu manja juga repot juga, kita sendiri yang akan repot. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini tingkatannya lebih baik lagi. Jadi memperlakukan anak ketika mereka melakukan kesalahan,
mereka harus tahu konsekuensinya. Kamu memecahkan gelas, terus kamu ngapain? Bersihkan Pak, habis bersihkan gelas ini beli loh. Oh iya udah Pak, ganti. Ya cukup. Kamu tendang bola, jendelanya pecah. Konsekuensinya apa? Ya Pak diganti, besok Pak ganti, Pak minta uang orang tua itu. Konsekuensi ini lebih mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Tapi ada tahapan yang ternyata lebih tinggi lagi, yaitu sebagai kita memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimana sebuah kesalahan yang dibuat oleh anak-anak kita itu menjadi jalan kesuksesan. Iya loh Pak, caranya itu. Saya sendiri juga masih belajar. Tapi mari kita belajar bersama-sama bagaimana membuat kesalahan-kesalahan anak kita ini menjadi sebuah jalan-jalan kesuksesan mereka. Ketika anak tadi seperti tadi mencuri magang, mengajak teman-temannya, oh ternyata dia punya potensi sebagai seorang pemimpin. Kembangkan itunya, pemimpinnya itu tadi. Mencurinya tadi, buang jauh-jauh kata-katanya itu. Oh tok iling-iling, kita tidak boleh mengingat-ingatnya itu. Yang kita ingatkan, anakku duwe bakat jadi pemimpin. Titik, luar biasa. Ya. Kemudian ada hal lagi, misalnya tadi sebagai kesenangan. Ini kok mau pada coret-coret tembok. Anakku punya bakat sebagai seorang seniman. Cuma tempatnya ya tidak. Itu kita melihatnya dari hal-hal yang positif. Maka disebutkan tadi di sinilah yang dimaksud dengan budaya positif ini. Dan budaya-budaya positif ini bisa kita terapkan dengan namanya penerapan segitiga restitusi, yaitu cara melaksanakan atau memperlakukan anak dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kebaikan, dengan penuh rasa-rasa yang baik, memperlakukan anak dengan hati, yaitu akan mengakibatkan nanti anak bisa berkembang dengan sesuai dengan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat diamannya. Yang pertama dalam penerapan segitiga restitusi adalah cara-cara mengatasi permasalahan anak. Ini perlu Bapak Ibu ketahui bersama, bukan hanya pengetahuan kami sebagai seorang guru, bahwa penerapan mengatasi masalah anak ini adalah masalah kita bersama. Jadi memang harus kita pahami bersama. Yang harus dilakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat sebuah kesalahan atau berbuat hal yang tidak sesuai, itu yang pertama jangan kita memvonis. Stabilkan identitas itu maksudnya kita tanya dulu bagaimana, apa, mengapa mereka melakukan itu. Jangan kita langsung menghakimi. Dari hal ini kita tanyakan, perbuatan seperti ini seperti apa, baik atau tidak. Biarkan anak ikut sedikit merenung. Jangan langsung harus begini. Nanti hasilnya tidak baik juga. Kalau sudah tahu bahwa itu perbuatan yang salah, baru bagaimana cara mengatasinya. Berikan pilihan anak itu untuk menyelesaikan. Jangan langsung, ya wes kok diganti bu, wes kok jualan orang lain. Ya wes kok diganti bapak, wes kok lu ngomong. Enggak buat kerja bapak. Nah, jangan seperti itu. Berikan opsi-opsi, pilihan-pilihan. Ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita lihat bersama-sama contoh penerapan segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan murid. Mari kita simak, kita perhatikan bersama-sama. Nanti kita lihat, kita diskusikan terkait dengan penanganan permasalahan dengan segitiga restitusi.
Kemudian Mas Ahmad juga menyelesaikan tugas itu hal yang bagus juga. Kalau kamu sudah benar tadi mengingatkan Mas Ahmad itu bagus sekali, itu tugas kamu ditunjuk sebagai sesi kebersihan itu, ya kamu sudah mengingatkan. Mas Ahmad juga mengerjakan tugas, ada tugas yang belum selesai, tapi ada tugas yang harus dikerjakan juga. Dan hal yang kalian lakukan itu sudah benar, tapi ada beberapa hal yang menurut keyakinan jelas bagaimana menurut kamu hari ini? Kenapa kok tadi sampai marah ya? Kenapa kok sampai marah? Oh, tidak mau. Dan terus kamu marah itu ya? Kalau tidak mau kenapa masalah? Masa itu kan hari itu kan jadwal kita kamu ya. Kalau menurut kalian dari keyakinan yang kalian miliki, yang kalian lakukan itu bagaimana? Mas Yudi, bagaimana? Menurut keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di kelas 5 itu bagaimana menurut kamu? Tidak baik, karena apa tidak baik? Padahal benar sudah benar tadi kamu mengingatkan masalah. Kenapa kok menjadi tidak baik? Menjadi emosinya datang kembali menjadi marah-marah itu yang harus dicoba diperdalam. Sama-sama juga itu tugas itu kan harusnya dikerjakan di mana? Tugas yang kami kerjakan tadi di rumah. Kenapa nggak kerjakan di rumah? Kalau menurut keyakinan kamu itu benar atau salah? Kalau salah bagaimana? Jadi gini, apa yang kalian lakukan itu tidak apa-apa, tidak apa, tapi ya menjadi kamu itu sudah bagus, sudah mengingatkan itu hal yang harus tetap dilaksanakan, itu sudah luar biasa. Kemudian besok lagi mengingatkan itu tetap dengan cara yang baik, tidak perlu berlebihan, ya. Biar kamu tidak menjadi emosi atau marah. Nanti kalau kamu marah, yang berkumpul siapa? Diri sendiri terkadang orang kalau orangnya sampai berlebihan bagaimana, sampai berantem kan sudah berantem belum tadi, sudah ada yang muncul tadi, tidak ada yang muncul. Kalau sampai ada yang muncul bagaimana? Dan pertama kamu tahu bahwa tugas itu dikerjakan di rumah, ya. Tugas itu dikerjakan di rumah, kamu mau ngapain besok? Oh ya, dikerjakan di rumah. Jadi kalian sudah tahu ya apa yang harus kalian laksanakan. Kemudian besok lagi jika ada hal-hal seperti itu diselesaikan dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang bagaimana itu? Nah, kita harus saling menghormati. Ya sudah, silakan dilanjutkan. Persiapan itu sudah pakai masuk semua. Silakan dipersiapkan pelajaran yang akan dilakukan. Silakan kembali ke kelas. Saya senang dengan cara yang dilakukan Pak Ara dalam menyelesaikan masalah. Saya menjadi lebih paham bagaimana harus bersikap sesuai dengan keyakinan diri. Saya senang dengan cara yang dilakukan Pak Ara dalam menyelesaikan masalah. Saya menjadi
Ya, itu tadi adalah contoh yang pertama terkait penanganan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan anak. Sebelum nanti ada tanggapan atau kita sampaikan lebih lanjut, perlu Bapak Ibu semua saksikan untuk contoh yang kedua sebagai wawasan kita bersama bagaimana dalam menangani permasalahan ketika anak-anak kita mempunyai sebuah kasus. Kita simak permasalahan yang kedua. Ya, Bapak Ibu, itu tadi sudah kita saksikan ada contoh-contoh terkait penerapan segitiga restitusi ketika ada permasalahan anak di kelas atau di sekolah. Bapak Ibu nanti juga bisa menerapkan penanganan segitiga restitusi ini di lingkungan rumahnya masing-masing. Jadi ketika anak itu ada sebuah permasalahan, jangan langsung memvonis dia salah dan sebagainya, tapi berikan pengertian yang baik agar kedepannya anak itu mampu dengan sadar, dengan kesadaran dirinya mampu merubah hal yang tidak baik lagi atau hal yang negatif tersebut menjadi sebuah energi untuk meraih hal-hal yang positif atau bahkan meraih kesuksesan. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya yaitu kita bersama-sama merenung berefleksi untuk membuat sebuah keyakinan yang ini nanti adalah sebuah keyakinan sekolah. Selanjutnya di sini adalah keyakinan sekolah. Sebelum diakhiri, di sini saya mohon izin Bu Ari untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua
perwakilan orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya di sini ingin menginginkan Bapak Ibu semua nanti menuliskan sebuah kalimat atau sebuah kata keinginan Bapak Ibu semua terkait kondisi SDN Sumber ini bagaimana. Dalam artian yang bersifat positif, ya. Silakan buat sebuah kata, tulisan, kalimat, terserah Bapak Ibu. Kalau bisa 1-2 kata saja, biar nanti lebih mudah kita memahami. Kemudian kata-kata tersebut nanti kita tempelkan bersama di papan tulis. Kita buat sebuah keyakinan sekolah, keyakinan yang kita sepakati bersama antara guru, antara wali murid. Kemudian nanti pengaplikasiannya dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dengan murid di kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu itu pengennya apa toh di SDN Sumber ini? Jangan hanya menginginkan melihatnya kepada murid, kepada Bapak Ibu guru juga. Saya ingin gurunya itu disiplin waktu, Pak. Seperti itu. Kita juga jangan hanya mengkritik putra putri ini, jangan kritik juga Bapak Ibu semua. Yang kalian inginkan dari kita ini sebagai guru di SDN Sumber ini apa toh? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Yang Bapak Ibu inginkan terhadap putra putrinya di sini itu apa toh? Saya ingin anak saya itu menjadi anak yang terampil apa? Aku bisa terserah. Nah, hal-hal yang ingin Bapak Ibu inginkan di sekolah ini, ya. Yang paling penting saja maksimal 2 atau 3 keinginan, jangan banyak-banyak karena kertas ini sudah terbatas, ya. Ini nanti coba, nanti bukan hanya Bapak Ibu wali murid, tapi saya harapkan nanti Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah juga ikut menuliskan apa keinginan kita bersama terkait dengan SDN Sumber ini. Arep ditutup apa terus lanjut? Nah, ini dari Bapak Ibu semua. Kalau kita nggak punya keinginan, tidak punya keyakinan bahwa SDN Sumber besok 5 tahun lagi akan menjadi SDN terbaik di Gunung Kidul, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Kalau nggak ada keyakinan, bagaimana bisa hal-hal seperti itu terwujud? Maka dibutuhkan. Belum tentu keinginan yang saya rasakan, Bapak Ibu guru rasakan itu sama seperti keinginan panjenengan semua. Saya ingin murid-murid itu pandai matematika. Enggak, Pak, anak saya ingin jadi pelukis kok. Ternyata keliru. Keinginan kita berbeda. Dan ini keinginan ini mari kita satukan dalam sebuah wadah yang positif, membuat keyakinan sekolah. Nanti keyakinan sekolah ini kita rangkum, kita tuliskan, kita pajang di halaman sekolah sebagai keyakinan kita bersama. Jadi ketika Bapak Ibu guru, ketika saya datang, oh iya, orang tua murid itu pengennya kita itu seperti ini. Ketika Bapak Ibu guru juga mengatakan putra putrinya, oh iya, saya menyekolahkan anak saya itu pengennya seperti ini. Jadi teringat. Ketika ada hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu kita semua tidak segan-segan untuk berkomunikasi. Pak, Bu, kok seperti ini? Katanya harus budaya disiplin. Lah kok katanya murid tadi panjenengan tadi berangkatnya jam 8, katanya jam 7 harus masuk. Itu seperti itu. Boleh nggak wali murid protes seperti itu? Langsung boten boleh. Boleh tidak seperti itu? Boleh ya. Mengkritik. Kita kan juga manusia. Ada alasan juga kenapa kok saya datangnya terlambat. Oh ternyata karena ada hal-hal ini. Jadi nanti maaf ya Bapak Ibu, tadi anak saya mengantar anak saya sekolah dulu tidak seperti itu. Oh gitu. Jadi ternyata ketika Pak Angga datang terlambat itu karena mengatakan anaknya sekolah terlebih dahulu. Tidak mengira-ngira, tidak berprasangka yang tidak baik. Itu yang diharapkan seperti itu. Bukan untuk menjatuhkan Bapak Ibu guru atau menjatuhkan putra putri panjenengan, tidak. Tapi untuk mengambil sisi positifnya biar kita tahu apa yang dilakukan warga sekolah ini termonitoring, saling mengamati, saling mengawasi. Tujuannya apa? Melihat yang baiknya loh. Melihat hal baiknya, jangan melihat negatifnya. Seperti itu. Ini nanti minta tolong, mohon bantuannya Pak Dayat untuk membagikan kertasnya. Nanti silahkan ditulis, terserah Bapak Ibu kata atau kalimat
karena memang stikernya hanya sticky note itu hanya kecil, nanti secukupnya saja. Kalau tidak cukup satu kertas ya 2, 3, 4 kertas terserah Bapak Ibu, sepuasnya. Nanti yang diinginkan dari SDN Sumber ini apa? Nanti kita buat keyakinan bersama sebagai pedoman kita dalam kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Monggo pada yang dulu. Sebuah kata mawon. Sakit dulu. Mboten sakit nulis apa? Mboten sakit sih, Mbak. Pangapunten kali sinambi nggih menawi tasih. Dibaca mawon di kesake. Diinginkan oleh kita semua terhadap SD Negeri Sumber ini sebagai sebuah keyakinan bersama agar menjadi sebuah semangat ketika kita membacanya atau melihatnya. Monggo yang pertama apa? Bisa kita tuliskan. Maksimal dalam mengajar anak. Pelayanan maksimal kepada murid. Terus jika anak salah diberitahu Yang salah. Kasusnya ya. Disitasikan sebagai komunikasi nggih, komunikasi efektif gitu aja. Komunikasi. Lanjutnya Pak Arwan. SDN Sumber tetap maju. Sip. Ajarkan sikap sopan. Budaya biar lengkap sekalian. 5S. Nah, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terus pengen pintar. Ingin pintar ya. Ini kata-katanya apa Bu Bel? Ingin pintar itu apa? Ingin pintar. Cerdas, Pak. Biar cerdas. Keinginan untuk belajar cerdas. Bapak Ibu guru semangat mengajar murid-muridnya. Agar SDN Sumber tetap berlanjut. Wah. Amin mawon nggih. Jangan sampai tuh. Ingin jadi anak yang pintar. Ya, sudah sama menjadi murid yang cerdas. Sukses selalu buat SDN Sumber. Amin. Yakin dapat mewujudkan visi dan misi. Percaya diri. Yakin. Semoga anak-anak semakin disiplin dan SDN Sumber semakin maju. Sekolah
sekolah lebih inovatif. Lebih berprestasi. Sekolah ini jangan sampai tutup. Sopan santun. Disiplin dalam belajar. Tetap maju dalam belajar. Semoga anak semakin mematuhi peraturan. Disiplin dalam pembelajaran. Semoga SDN Sumber tambah prestasi. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebenarnya inti atau muara dari pertemuan kita ini hanya ini 9 ini Bapak Ibu. Jadi keinginan kita bersama, keyakinan bersama kita perhatikan. Ternyata ada keinginan yang pertama, pelayanan yang maksimal kepada murid. Ini sebagai PR kita bersama, PR kami sebagai guru di SDN Sumber. Semoga mohon doanya juga kepada Bapak Ibu semua agar kami diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, semangat sehingga dapat melayani semua murid tanpa kecuali dengan penuh rasa sayang, rasa semangat sehingga menghasilkan pribadi-pribadi atau murid-murid yang berkarakter. Amin. Komunikasi penting sekali juga. Nah, jadi ini keinginan Bapak Ibu semua. Jadi tolong jangan tinggalkan ini. Apapun yang terjadi, kelihatannya masalah simpel seperti tanya pulang saja itu tadi, ternyata merupakan sebuah bentuk komunikasi agar kita tahu bagaimana kondisi putra putri kita di sekolah atau di rumah kita masing-masing. Jadi komunikasi antara guru dan wali murid, terutama dengan wali kelasnya, tolong tetap dijaga terus sehingga terjadi sebuah pembelajaran yang berkesinambungan yang efektif. Budaya 5S ini perlu sekali, penting sekali. Etika moral kita, kepribadian kita dalam berkehidupan baik di masyarakat, sekolah, keluarga itu seperti ini. Senyum, salam, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tadi Bu Arin bilang ajarkan anak kita untuk maaf, tolong, terima kasih. Kata-kata sakti, 3 kata-kata sakti. Maaf, tolong, terima kasih. Biasakan sejak kecil kata-kata seperti itu. Menjadi murid yang cerdas, ini keinginan kita bersama. Cerdas itu tidak hanya cerdas dalam pengetahuan, cerdas akhlak, cerdas budi, cerdas pikiran, dan semuanya itu merupakan sebuah muara keinginan kita menjadi putra putri kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Guru yang penuh semangat, amin. Doanya dari Bapak Ibu semua, semoga kita menjadi pribadi yang seperti itu. Percaya diri wajib untuk semua warga sekolah, yakin bahwa apa yang kita lakukan pasti mempunyai manfaat, mempunyai dampak, mempunyai hasil yang baik pula. Disiplin semua warga sekolah, sebuah kewajiban kita, saling menjaga, saling mengingatkan. Inovatif, kreatif mungkin juga diperlukan dalam kita mengelola pendidikan di sekolah ini. Kegiatan-kegiatan harus menarik. Sudah ada beberapa hal yang sudah dimunculkan di sekolah ini. Tadi sudah disampaikan Bu Arin, ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah kecil kami untuk membuat sebuah pembelajaran yang semakin inovatif, meraih prestasi. Ini keinginan kita bersama. Tapi ingat, jangan sampai ketika tidak ada prestasi kita menjadi merasa tidak percaya atau merasa lemah melihat putra putri kita. Prestasi ini hanya sebuah bonusnya saja. Jangan sampai kita berpatokan terlalu lebih bahwa anak yang juara, anak yang mendapat ini, mendapat itu, mendapat piala adalah sebuah anak yang hebat. Belum tentu, karena anak-anak itu mempunyai kekhasannya masing-masing. Dari 9 keyakinan ini, insya Allah nanti di waktu yang akan datang akan kami buat sebuah banner. Dan nanti mohon tolong setiap Bapak Ibu mengantar putra putrinya untuk menyempatkan di bawahnya nanti ada tanda tangan di situ. Nanti biarkan Pak Kardi atau Bapak Ibu guru yang lain untuk menyiapkan semuanya nanti untuk tanda tangan bersama. Keyakinan kita bersama ketika membaca itu, iya itu keinginan kami seperti itu. Mungkin Ibu Arin ada yang mau menambahkan 9 ini sudah cukup belum? Bu Mul?
Sampun, terima kasih. Karena memang tidak terasa waktunya sudah ternyata 2 jam, lama sekali waktunya tidak terasa. Terima kasih. Itu adalah serangkaian hal yang bisa saya sampaikan karena di sini saya juga masih tahap belajar, masih calon, belum banyak ilmu yang didapat. Jadi nanti kita saling mengingatkan, saling berlatih agar mencapai tujuan yang bersama, yaitu menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang berbudi pekerti luhur, berbudaya berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti visi SD Negeri Sumber Semin. Banyak kekurangan dari saya dalam menyampaikan paparan materi dari awal hingga akhir ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk bersama. Demikian tadi pemaparan dari Pak Angga yang luar biasa. Karena memang Pak Angga itu kan calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak itu ya tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi termasuk kita ini digerakkan oleh Pak Angga untuk selalu ada komunikasi dan lain sebagainya. Masih semangat ya Ibu, Bapak? Semangat. Masih, biarpun memang waktunya sudah habis. Sebenarnya tadi masih ada satu materi tapi dumul dipending dulu. Waktunya habis. Oke, berarti nanti ke depan akan kita lanjutkan lagi komunikasi kita akan sering ketemu dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan materi tadi, monggo kita resapi bersama. Karena saya juga punya anak, panjenengan sejati punya anak, monggo kita resapi, kita tindak lanjuti. Jangan sampai nanti terus hanya di ruang ini saja, tetapi di luar kita juga harus terus meresapi apa itu yang sudah disampaikan oleh Pak Anda. Terus nanti saya berpesan, ketika nanti di rumah, monggo ketika kita ketemu dengan anak kita, monggo dipeluk lah, dipeluk, disayang, dibelai. Ternyata seperti itu yang sudah disampaikan oleh Pak Anda. Kita peluk, yang biasanya mungkin disenangi, mungkin dibentak dan lain sebagainya, monggo kita rubah mindset kita, ternyata anak adalah suatu hal yang luar biasa untuk kita. Mungkin itu saja yang tambahan dari saya. Kemudian acara berikutnya yaitu lain-lain. Mungkin wonten Bapak Ibu ingkang badhe mengutarakan pendapat, usulan, nopo saran. Sampun nggih? Sampun nggih, alhamdulillah. Oke.